أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayah kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan keberkahan kita untuk dapat menunaikan ibadah haji pada tahun ini dan pada tahun-tahun dari sisa usia kita. Kita lanjutkan kajian kita tentang haji dan rahasia-rahasia haji sampai pada bab tentang Fadilatul Bait wa Makkah wa Madinah, keutamaan Ka'bah dan Mekah dan juga Madinah. Fil Faqih qala Abu Ja'far alaihissalam, lama arada Allah an yakhluqa al-arda amra riyah fadarabna matan al-ma' hatta sara mawjan thumma adbada fasara zabdan wahidan fajama'ahu fi mawdi' al-bayt thumma ja'alahu jabalan min zabad thumma daha al-arda min tahtihi wa huwa qawlu Allah azza wa jalla Inna awwala baiti wudi'a linnas lallazi bibakata mubaraka fa awalu baiti khalaqat min al-ardi al-ka'bah thumma maddat al-arda minha. Di dalam kitab Al-Faqih, Imam Ja'far Shadiq mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan bumi, Allah memerintahkan kepada angin untuk meniup air sehingga menjadikan gelombang yang sangat besar. Gelombang itu berkumpul pada satu tempat dan dikumpulkan menjadi tempat yang merupakan tempat bagi Ka'bah. Kemudian Allah menjadikan padanya itu gunung-gunung yang mengitarinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, sesungguhnya rumah pertama kami letakkan bagi manusia adalah lembah Beka yang penuh keberkahan. Dan Allah menjadikan rumah yang pertama tidak lain adalah Ka'bah di muka bumi, dan kemudian daripadanya lah muncul daratan-daratan yang lain. Wa qala Abu Ja'far alaihissalam, ata Adam alaihissalam hadal bait atiyah ala qadamai minha 700 hujjah wa 300 umrah wa kana ya'tihi min nahiyati Syam wa kana yahaddu ala Thur والمكان الذي تياب فيه عليه الحطيم وهو ما بين باب البيت والحجر الأسود وطاف آدم قبل أن ينظر إلى حواء 100 عام وقال له جبرائيل حياك الله ولباك. Imam Ja'far Shadiq mengatakan ketika Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, dia telah mendatangi Ka'bah itu sebanyak 1000 kali dengan langkah-langkahnya. Dia menunaikan 700 kali haji dan 300 kali umrah. Dan Adam datang melalui Syam, berhaji melalui Bukit Thur, melakukan tawaf di antara Hajarul Aswad dan Ka'bah. Dan Adam melakukan tawaf sebanyak 100 tahun sebelum berjumpa dengan Hawa. Dan Jibril berkata kepada Adam alaihissalam, Allah menghidupkanmu dan memuliakanmu dan mengutamakanmu. Warwiya Sa'id ibn Abdullah al-A'raj an Abi Abdullah alaihissalam qala ahabbul arada ila Allah azza wa jalla Makkah wa turbatun ahabbu ila Allah azza wa jalla min turbatiha ولا حجارا أحب إلى الله عز وجل من حجارها ولا شجار أحب إلى الله عز وجل من شجارها ولا جبال أحب إلى الله عز وجل من جبالها ولا ماء أحب إلى الله عز وجل من مائها. Diriwayatkan dari Sa'id ibn Abdullah al-A'raj dari Abi Abdullah Imam Ja'far Shadiq alaihissalam yang berkata, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah Mekah. Tanah yang paling dicintai Allah adalah Mekah. Batu-batu yang Allah paling cintai adalah batu-batu yang ada di Mekah. Pohon-pohon yang paling Allah cintai adalah pohon-pohon yang ada di kota Mekah.
Gunung-gunung yang Allah paling cintai adalah gunung-gunung yang ada di kota Mekah. Dan tidak ada air yang paling Allah cintai kecuali air yang ada di kota Mekah. Ini menunjukkan betapa keutamaan kota Mekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ali ibn al-Husain alaihissalam. Ali Zainal Abidin, putra dari Imam Husain alaihissalam, putra dari Ali bin Abi Thalib, berkata, "Man khatamal Qur'an bi Makkah lam yamut hatta yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yara manzilihi minal jannah wa tasbihatu bi Makkah ta'addada kharajul iraqain yanfiqu fi sabilillah wa man shalla bi Makkah 70 raq'ah fa qara'a fi kulli raq'ah yaqulu huwallahu ahad wa inna anzalnahu wa ayatus sahra wa ayatul kursi lam yamutu illa syahidan wa sa'imi bi Makkah ka sa'imi fi ma siwaha wa siyamun yaumun bi Makkah ta'addulu siyamu sana fi ma siwaha wal mashi bi Makkah fi ibadatillah azza wa jalla." Dari Ali Zainal Abidin bin Husain alaihissalam berkata, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di Makkah, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan tempatnya yang berada di surga. Barang siapa yang bertasbih di Makkah, maka setiap tasbih yang diungkapkannya itu sama nilainya dengan keringat yang keluar ketika seseorang tengah berjihad di jalan Allah. Barang siapa yang salat di Makkah itu sebanyak 70 rakaat dengan membaca pada setiap rakaatnya itu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan surah Al-Qadr, Inna anzalnahu, dan ayatus sakhra, yaitu ayat pada ayat ke-54 sampai dengan 56 dari surah Al-A'raf, dan ayat kursi. Maka dia tidak akan meninggal dunia kecuali dalam keadaan syahid. Barang siapa yang puasa di Mekah itu, maka dia bagaikan orang yang berpuasa sepanjang hidupnya di tempat yang lain. Barang siapa yang 1 hari saja berpuasa di Mekah itu, sama dengan puasanya selama setahun penuh di tempat yang lain. Dan barang siapa yang berjalan di kota Mekah itu, maka sama kedudukannya di sisi Allah dengan beribadah kepada Allah di tempat yang lain. Ini setiap langkah kita berjalan di kota Mekah itu sama nilainya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Ja'far al-Salam, "Man jawara sana bi Makkah ghafarallahu lahu dhunubahu wa li ahli baitihi wa li kulli man istaghfara lahu wa li ashiratihi wa li jiranihi dhunuba 9 sinina wa qad madat wa asamu min kulli su'i 40 wa 100 sana wal insirafi ruju'i afdali minal mujawarah wa na'im bi Makkah kal mujtahid fil buldan wa sajid bi Makkah kal musakhid bidamihi fi sabilillah wa man khalafa al-hajjan fi ahlihi bi khairin kana lahu ka ajrin hatta ka'annahu yastalamul hajar." Dari Imam Ja'far mengatakan, barang siapa yang beribadah di Mekah itu selama setahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, mengampuni dosa keluarganya, dan setiap kali dia beristighfar, Allah mengampuni juga seluruh bagian dari anggota keluarganya, bagi tetangganya. Bahkan dosa-dosanya itu runtuh, sekalipun dia melakukan dosa itu sebanyak 9 tahun dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Allah melindungi dirinya itu selama 400 tahun. Dan kembali dari kota Mekah itu lebih baik daripada tinggal di kota Mekah itu sendiri. Tidur di Mekah itu bagaikan seorang yang melakukan berjihad di tempat yang lain. Sujud di kota Mekah itu bagaikan orang yang mengeluarkan darahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melakukan haji untuk anggota keluarganya, maka Allah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa padanya
seakan-akan dia selalu memegang atau menciumi Hajarul Aswad. Jadi orang yang melakukan ibadah di situ di sisi Allah menjadi sangat luar biasa. Wa qala Shadiq alaihi salam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala hawla al-Ka'bah 20 wa 100 rahmah, minha 60 lit-ta'ifin wa 40 lil-musallin wa 20 lin-nazirin." Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di sekeliling Ka'bah itu ada 120 rahmat, 60 rahmat bagi orang-orang yang bertakwa, 40 rahmat bagi orang-orang yang solat sekeliling Ka'bah itu, dan 20 rahmat bagi orang-orang yang memandang Ka'bah. Jadi memandang Ka'bah itu sendiri adalah satu ibadah yang luar biasa yang Allah merahmati hamba-hambanya. Wa ruwiya anna man nadhara ila al-Ka'bah lam yazal yaktubullahu sahasana wa yamhi anhu sayyi'ah hatta yasrifu bibasarihi. Bahwa sesungguhnya orang yang memandang Ka'bah itu, maka tidaklah baginya Allah menuliskan untuknya itu kebaikan. Allah menghapuskan darinya itu keburukan sampai dia memalingkan pandangannya dari Ka'bah. Wa qala Shadiq alaihi salam, "Ar-ruknul yamani babinal ladzi nadkhulu fiha minhul jannah." Wa qala fihi babin abwabil jannah lam yughlaq munzu fataha wa fiha nahrun minal jannah yalqi fihi al-a'malul ibad. Imam Shadiq mengatakan rukun Yamani itu adalah pintu kami dalam menuju surga, dan bahwa di surga ada bab yang berasal dari rukun Yamani ini yang tidak tertutup sejak dia dibukakan, dan padanya ada sungai dari surga yang di situ seorang hamba akan menjumpai seluruh amal-amalnya. Annahu man ruwiya ma'i zamzam ahdasa lahu bihi shifa wa sarafa anhu da wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahdi ma' zamzam wa huwa bil Madinah. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya pada air Zamzam itu padanya ada penyembuhan dan dihilangkan dari orang yang meminumnya itu beragam penyakit. Dan Rasulullah SAW selalu meminum air Zamzam padahal dia berada di Madinah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wa'ada hadzal bait ay yahajjahu fi kulli sana 600 alaf. Fa inna qasu akmalahum Allah bil malaikah. وإن الكعبة تحشر الكرأروس المزفوف وكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها." Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pada Ka'bah setiap tahun akan mendatanginya orang yang menunaikan ibadah haji sebanyak 600,000 hujaj. Kalau kurang daripada itu, Allah melengkapinya dengan malaikat. Dan sesungguhnya Ka'bah itu Allah angkat hakikatnya bagaikan pelaminan pengantin yang di situ orang-orang yang menunaikan duduk di singgasananya sampai nanti dia akan masuk ke dalam surga bersama dengan singgasana hajinya. Wa fil khabar anna al-hadr yaqutihi min yawaqitil jannah wa nuya basa yaumal qiyamah lahu ainan wa lisana yantiqu bihi wa yashhadu liman istaslamahu bihaqqi wa sidqi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqbaluhu katsiran. Bahwa sesungguhnya Hajarul Aswad itu merupakan bebatuan yang datang dari surga, dan pada hari kiamat nantinya Allah akan membangkitkan Hajar Aswad itu dengan dua mata dan lidah yang akan menjadi saksi bagi orang-orang yang pernah mengucapkan salam padanya dengan kebenaran. Dan Rasulullah SAW banyak sekali mencium dan melambaikan tangannya untuk Hajarul Aswad. Kemudian kita lanjutkan dari hadis tentang riwayat tentang Hajarul Aswad. Wa ruwiya annahu sajada alaih wa
وكان يطوف على راحلة ويضع المحجن عليه ثم يقبل طرب المحجن وقبله عمر ثم قال إني لا أعلم أنك حجار لا تدور ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك فقال علي بن أبي طالب يا عمر بل هو يدور وينفع قال وكيف قال إن الله عز وجل لما أخذ الميثاق على ذرية كتب عليهم كتابا ثم ألقامه هذا الحجار فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ويشهد على الكافر بالجهود. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sujud di hadapan Hajarul Aswad, bahkan tawaf, dan setiap kali tawaf Rasulullah mengangkat tangannya, melambaikan tangannya dan mengecup kemudian Hajarul Aswad. Demikian Umar juga melakukan, mencium Hajarul Aswad dengan berkata bahwa sesungguhnya aku tidak mengetahui kecuali engkau itu sebagai batu yang tidak memberikan manfaat maupun tidak juga memberikan bahaya. Kalaulah aku tidak menyaksikan Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Faqala Ali bin Abi Thalib mudah berkata, wahai Umar, bahwa Hajar Aswad ini memberikan manfaat dan juga membahayakan. Umar kemudian bertanya, bagaimana mungkin itu? Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengambil sumpah dari anak keturunan Adam, Allah menetapkan dalam ketetapannya, disaksikan oleh Hajarul Aswad ini orang-orang yang beriman, yang menunaikan janjinya atas kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang kafir yang mengingkari janjinya. Karena itu kelak Hajarul Aswad itu akan menjadi saksi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga orang yang tinggal di kota Mekah tentu memiliki keutamaan sekiranya dia tinggal itu dengan hatinya selalu dalam ketundukan, kecintaan kepada Allah dan Baitullah. Tetapi saat yang sama adalah satu hal yang juga membahayakan. Orang yang tinggal di dekat dengan Ka'bah tapi hatinya justru tertambat kepada sesuatu yang lain. Dan yang berbahaya lagi adalah bahwa orang tidak dapat menjaga dirinya sehingga mereka melakukan keburukan di kota Mekah. Yang keburukan itu di dalam Al-Quran disebutkan sebagai sebuah kezaliman yang besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Hajj ayat ke-25 mengatakan, "Wa may yurid fihi bil ilhadi bizzalamin nuziqhu min adzabin alim." Dan siapa saja yang bermaksud di dalamnya melakukan keburukan, maka niscaya kami akan timpakan kepada mereka itu siksaan yang sangat pedih. Karena itu Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, ada orang bertanya, sa'altahu an qaulillahi jalla wa man yurid fihi bil ilhadi bizulmin azaqhu min adzabin alim. Qala kullu zulmin ilhadin wa darbin khadim fi ghairi zambin min zalika al-ilhad. Ketika ada orang bertanya tentang ayat Al-Quran dan barang siapa yang berniat jelek melakukan keburukan di dalamnya, maka kami timpakan dengan azab yang sangat pedih. Apa maksudnya? Imam Ja'far mengatakan bahwa segala bentuk keburukan yang dilakukan di kota Mekah itu, sekalipun itu memukul budaknya sendiri tanpa kesalahan yang lakukannya, maka itu adalah kezaliman, itu adalah ilhad. Dan Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, la yanbaghi lil rajulin ayyuqimu bi Makkah sannah. Qultu kaifa yasna'? Qala yatahawwal anha. ولا ينبغي أن يرفع بناء فوق الكعبة وأن المقام بمكة يقسي القلب. Imam Ja'far mengatakan bahwa hendaklah seorang itu tidak tinggal di kota Mekah itu melebihi 1 tahun. Bagaimana mungkin hal yang demikian?
maka hendaklah dia meninggalkan kota Mekah, karena tidak boleh membangun tempat atau rumah di kota Mekah itu melebihi tingginya Ka'bah. Juga imam mengatakan tinggal di kota Mekah itu akan mengeraskan hati. Betapa banyak orang yang tinggal di kota Mekah, mereka jarang datang ke Masjidil Haram atau melakukan umrah, padahal mereka berada di dekat dengan Ka'bah. Sehingga diriwayatkan juga bahwa فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكَكَ فَرْجِعْ فَإِنَّهُ أَشْوَاقُ لَكَ إِلَى الْرُجُوعِ. Imam Ja'far mengatakan, sekiranya kamu selesai menunaikan ibadah haji, segeralah kembali ke kampung halamanmu, karena itu akan membuat kerinduanmu untuk kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi tentang fadilah Madinah, kota suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'da Makkah buqatan afdal min Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fal 'amalu fiha aidan tada'uf. Tidaklah ada tempat yang lebih utama setelah Mekah itu kecuali kota Rasulullah atau Madinah Rasulullah, yang amal-amal yang dilakukan di sana akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatan fi masjidi hadza khairu min alfi salatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Solat di masjidku ini, kata Rasulullah, lebih baik 1000 solat dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Pada Masjidil Haram ada yang mengatakan 10.000 kali, ada yang mengatakan 100.000 kali lebih baik. An Shadiq alaihissalam anhu qala Makkah haram Allah wa haram Rasul wa haram Ali bin Abi Thalib alaihissalam as-salatun fiha bima'alaf salah wa dirham fima bima'alaf dirham. Wal Madinah haram Allah wa haram Rasul wa haram Ali bin Abi Thalib alaihissalam as-salatu fiha bi 10,000 salah wa dirham fiha bi 10,000 dirham. Wal Kufah haram Allah wa haram Rasul wa haram Ali bin Abi Thalib wa salatu fiha bi alfa salati wa sakatan dirham. Imam Ja'far Shadiq mengatakan Mekah itu adalah kesucian Allah, tempat suci Allah, tempat suci Rasul, dan tempat suci Ali bin Abi Thalib. Solat padanya itu lebih baik sebanyak 100.000 kali solat dibandingkan tempat lain. Demikian juga berinfak dengan dirham adalah 100.000 kali lipat dari apa yang kita infakkan. Madinah adalah haram Allah, adalah tempat suci Allah, tempat suci Rasul, dan tempat suci Ali bin Abi Thalib. Solat padanya adalah 10.000 kali lebih baik dari solat di tempat yang lain. Demikian juga infak padanya itu lebih baik dari 10.000 kali infak di tempat yang lain. Kufah juga adalah tempat suci Allah, tempat suci Rasul, dan tempat suci Ali bin Abi Thalib. Solat padanya lebih baik dari 1.000 solat di tempat yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata masjidi Masjid Quba fa shalli fi rak'atain raja'a bi umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa barang siapa yang mendatangi masjidku dan Masjid Quba dan dia solat padanya 2 rakaat, maka dia kembali bagaikan telah menunaikan umrah. Dan ketika Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kama hababta ilaina Makkah wa syadda wa barik fi sa'iha wa maddiha wa anqala hammaha wa baha ila Juffa. Rasulullah mengatakan, ya Allah, tanamkan kecintaanku kepada kota ini sebagaimana engkau tanamkan di hatiku kecintaan kepada Mekah, dan lebihkanlah kecintaanku pada tempat ini. Berkahilah padanya dan penduduknya dan apa yang ada padanya, dan pindahkanlah seluruh penyakit dan wabah darinya kepada Juffa. Rasulullah mendoakan, sehingga karena itu Madinah dikenal sebagai kota yang di situ kuman atau bakteri pun terhindarkan padanya. Walaupun tentu kita tetap harus berhati-hati, tapi ini hadis Rasulullah SAW. Demikian juga dalam hadis dikatakan kota Madinah adalah kota merupakan gambaran keindahan sebagaimana keindahan surga. Orang yang berada di Madinatun Nabi pada hakikatnya dia tengah berada di surga Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu seseorang yang melaksanakan ibadah padanya itu menjadi ibadahnya dihitung berkali lipat. Dan kota Madinah atau Madinatun Nabi, kota Nabi ini merupakan kota yang penuh dengan keberkahan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat di tempat itu karena kita akan selalu terhubung dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana juga bahwa ketika kita datang ke Madinah, pada hakikatnya kita tengah berziarah, berkunjung pada Rasulullah SAW, dan tidaklah seorang nabi pun, kata Rasulullah, kecuali mereka pernah mengunjungi Madinah. Karena itu satu hal yang sangat penting, dan banyak tempat yang utama selain tentu saja Raudhah yang berada di samping makam Rasulullah. Di antara makam Rasulullah dengan mimbar itu adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Bahwa orang yang sholat 2 rakaat pada Raudhah tersebut, dia dijamin Allah untuk masuk ke dalam surga. Demikian juga di situ ada banyak jasad-jasad yang mulia, para keluarga suci Rasulullah SAW di Baqi. Itu ada cucu Rasulullah, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bagir, Al-Hasan Ibnu Ali, cucu Rasulullah, dan juga Muhammad Ja'far As-Sadiq yang dimakamkan di Baqi, dan juga istri-istri Rasulullah. Bahkan padanya ada putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim, yang dimakamkan di salah satu tempat di Baqi. Karena itu tempat-tempat yang utama, tempat-tempat yang mulia, yang luar biasa, dan ada tapak-tapak suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di Madinah juga tidak jauh dari makam Rasulullah itu, di situ juga makam ayahnya Abdullah. Jadi karena itu dianjurkan kita untuk berziarah juga. Kota Madinah adalah kota yang indah, yang luar biasa, berisikan tentang sejarah yang sangat luar biasa. Kalaulah tanpa Madinah, maka kita tidak akan pernah menemukan Islam. Ini menjadi satu hal yang penting, tonggak sejarah Islam yang luar biasa. InsyaAllah kita lanjutkan lagi kajian kita tentang haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.